Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman calon SDM di koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ya, KDKMP yang ingin belajar tentang materi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, silakan belajar ya. Pertama, definisi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah. Usaha koperasi. Usaha koperasi yaitu berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, lalu meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Hal yang harus diperhatikan yaitu satu, kebutuhan anggota dan kapasitas koperasi. Lalu pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik pada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota kerjasama antar koperasi. Kerjasama koperasi antar koperasi dengan usaha lain, lalu manfaat langsung dan tidak langsung yang diterima oleh anggota atau masyarakat, kerjasama antar koperasi dan kemitraan dengan badan usaha lain. Kegiatan usaha koperasi dilaksanakan secara tunggal usaha dan serba usaha. Kalau tunggal usaha itu diselenggarakan pada satu bidang atau sektor usaha tertentu, minimal ada kesamaan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota, dan memanfaatkan platform teknologi digital. Kegiatan usaha koperasi serba usaha itu diselenggarakan lebih dari bidang atau sektor usaha tertentu dan memiliki usaha inti. Prinsip koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Usaha koperasi melaksanakan prinsip syariah, wajib ya mencantumkan kata syariah dalam penamaan koperasi hanya dapat dilakukan oleh koperasi syariah. Jadi didirikan, dikelola, dan menjalankan itu berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh MUI. Melaksanakan kegiatan usaha syariah minimal kesamaan usaha, potensi dan kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain. Dilaksanakan dengan akad pinjam, bagi hasil, sewa nyewa, jual beli, dan bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal untuk memberikan pemberdayaan sosial ekonomi anggota masyarakat. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada koperasi syariah. Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah yang memberikan nasihat atau saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan yang memiliki pengetahuan prinsip syariah. Perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Perlindungan koperasi oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi, lalu menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Lalu kebijakan pemberdayaan koperasi oleh pemerintah pusat dan daerah, minimal kebijakan tentang kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi, dan teknologi. Kebijakan pemberdayaan koperasi di sektor tertentu oleh pemerintah pusat daerah yaitu kelautan perikanan, angkutan perairan, pelabuhan, kehutanan, perdagangan, dan pertanian. Kriteria usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Jadi kriterianya usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar, tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha.
Jika usaha menengah memiliki modal 5 miliar sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria hasil penjualan. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2M. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 sampai 15 miliar. Usaha menengah memiliki penjualan tahunan lebih dari 15 sampai 50 miliar. Mungkin dari sini saja materi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Jangan lupa kalau mau materi silakan follow akun TikTok saya dan di DM dan di subscribe YouTube saya. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bismillah. Terima kasih.